Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti dia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 15, Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita, pada saat ini ada satu janji yang saya percaya memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah percuma kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam ayat 26 Keluaran pasal 15 tadi mengatakan firman-Nya. Jadi Tuhan selalu berfirman. Sebelum segala sesuatu terjadi, pasti Tuhan berfirman terlebih dahulu. Dan firman-Nya mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap saudara dan saya. Dan firman-Nya berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar kita dengar dari telinga kanan keluar masuk telinga kiri, tetapi firman Allah yang kita dengar, suara Allah yang kita dengar harus masuk dalam hati kita, menjadi rema dalam hidup kita, dan kita mempraktekkannya firman Allah itu. Kenapa, saudara? Karena itu akan berdampak dalam hidup kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan tadi, Aku, Tuhan, tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Jadi artinya orang yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan kesehatan yang Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya dampak dari mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Betapa luar biasanya kuasa dari firman Tuhan itu. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, saudara, banyak orang ketakutan, banyak orang bimbang, banyak orang cemas, banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Nah, inilah saatnya
Kita akan membuktikan kebenaran firman Allah ini. Kita akan buktikan janji-janji Tuhan. Kita akan mengimani janji-janji Tuhan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita dari segala penyakit. Lalu dikatakan di ayat yang ke-26 tadi, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi tidak cukup hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kebenaran itu ada di dalam firman Allah. Kebenaran itu mutlak adanya. Kebenaran itu tidak dapat dikalahkan oleh yang lain. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran diri sendiri. Nah, banyak orang hari-hari ini, dia melakukan kebenaran, tapi kebenaran menurut versi diri sendiri. Menurut versinya manusia. Tapi Tuhan mengajar kita di tahun 2021, kita mengikuti kebenarannya Tuhan, kebenaran versinya Tuhan. Karena kebenaran yang dari Tuhan itu akan membawa kemenangan. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita dari segala pergumulan hidup yang berat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada ayat yang ke-26 tadi. Dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Memasang telinga, peka, mendengar perintah Tuhan. Kadangkala kita ini terlalu peka, terlalu sensitif untuk mendengarkan omongan orang lain. Kadangkala telinga kita ini terlalu peka dan sensitif untuk mendengar bisikan-bisikan iblis. Tapi kita tidak peka untuk mendengar perintah Tuhan. Nah, pada saat ini Tuhan datang kepada kita. Kita mau belajar untuk peka terhadap perintah-perintah Tuhan. Telinga rohani kita harus tajam, harus dilatih, harus peka, tanggap terhadap perintah-perintah Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Tetap mengikuti, tidak menghindar, tidak menyimpang, apalagi berbalik arah, saudara. Jadi tetap mengikuti perintah-perintahnya. Mengikuti segala ketetapannya Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah selalu mendidik kita, mengajar kita, membawa hidup kita untuk makin hari makin kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, mari kita mengikuti segala ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Jangan mengambil jalan sendiri menurut ketetapan kita sendiri. Menurut apa yang baik bagi kita. Tetapi kita belajar untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan pasti benar, saudara. Tidak akan menyengsarakan hidup kita. Lalu dikatakan, dan aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber pertolongan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan tadi mengatakan, kalau engkau ikuti ketetapanku, engkau tetap hidup di dalam kebenaranku,
engkau tidak menyimpang dari kebenaran itu, maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Kalau kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan kita. Kalau kita mengalami persoalan, Tuhan yang memberi jalan keluar. Jadi pada intinya, saudara, segala sesuatu tidak ada yang di luar kekuasaan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang di luar sepengetahuan Tuhan, di luar kendali Tuhan. Semua ada di dalam otoritasnya Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan tahun 2021 sebagai momen untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki rohani kita, supaya janji Tuhan itu nyata kita alami di tahun 2021 ini. Kita harus tetap mengikuti perintah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bukan waktunya santai, bukan waktunya leha-leha lagi, bukan waktunya yang sekedarnya, ibadah sekedarnya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya kita, bukan apa yang maunya saudara, tapi apa yang maunya Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Allah ini memberikan kekuatan kepada kita. Kita tetap semangat, kita terus maju, saudara, karena segala sesuatu ada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita songsong tahun 2021, masih ada berapa ratus hari lagi kita akan lewati. Tapi saya percaya firman Allah berkata, bersama dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Saya percaya firman Allah ini adalah untuk saya dan untuk saudara. Firman Allah ini sangat menguatkan dan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan seluruh jemaat Tuhan bersyukur karena Tuhan sudah menolong di tahun 2021 ini. Kami percaya juga Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Dan biarlah tahun 2021 menjadikan momen bagi kami semua untuk introspeksi diri, untuk kembali kepada kebenaran firman Allah, untuk terus mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadikan kami orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Allah, bukan kebenaran manusia. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.